Andai aku tahu begini kejadiannya, aku nggak akan begitu. Andai aku tahu bakal ditikung teman, aku nggak akan mau ngenalin pacarku ke si kutu kupret itu. Pernah berpikir begitu? Atau pernah ditikung oleh teman sendiri? Pernahkah terlintas di pikiran untuk punya kemampuan memprediksi masa depan? Apakah kita bisa memprediksi masa depan agar semua kejadian buruk bisa dihindari? Apakah fisika yang membahas tentang ruang waktu bisa memprediksi masa depan? Oke, cari posisi rebahan terbaik, seduh segelas kopi agar dapat irama senja, buang air kecil dulu agar nyaman dan dengarkanlah Bawah Pohon Sains. Fisika bisa memprediksi masa depan, tapi dengan syarat yang sangat banyak serta dalam kondisi yang ideal. Misalnya, kita tahu tuh kalau motor kita bisa melaju sejauh 10 km dengan 1 liter bensin dalam lintasan lurus tanpa macet. Dengan mengisi 2 liter, maka kita bisa memprediksi tuh kalau motor kita akan berhenti di 20 km. Itu sih secara teori adalah perhitungan biasa, tapi itu juga adalah prediksi tentang masa depan yang didasarkan atas pengetahuan dan hitung-hitungan sederhana. Dengan mengetahui itu, kita tentu bisa menghindari tuh kehabisan bensin saat dalam perjalanan. Tapi, apakah masa depan di dunia kita sesederhana itu? Jelas bukan. Ban bocor, nabrak pantat mobil orang, macet, pohon tumbang, kebelet di jalan dan muter-muter nyari WC, dan segala macam hal bisa terjadi di masa depan. Sangat banyak kemungkinannya, bukan? Fisika punya dua perspektif memandang persoalan masa depan ini, pandangan determinisme dan pandangan probabilistik. Pandangan determinisme dipegang oleh fisikawan seperti Newton dan Einstein, sedangkan pandangan probabilistik dipegang oleh fisikawan seperti Niels Bohr, Erwin Schrödinger, dan kelompok Copenhagen lainnya. Pandangan determinisme bilang kalau kita tahu semua sifat, variabel-variabel yang berpengaruh dari sebuah objek, maka kita akan tahu tuh masa depan dari objek itu. Jika Anda melempar batu ke atas, kalau nggak nyangkut di pohon, seng rumah, atau menimpu kepala orang, maka masa depan batu itu adalah jatuh ke permukaan tanah. Masa depan batu itu bisa diprediksi oleh fisika melalui perangkat matematis bernama hukum gravitasi. Bahkan, fisika melalui perangkat matematis bernama hukum kekekalan energi bisa menghitung batas terjauh batu itu jika dilempar dengan sudut kemiringan dan tenaga tertentu. Well, ini masuk akal kan? Tapi tunggu dulu. Ada juga pandangan tandingan loh yang disebut pandangan probabilistik. Nah, ini akan saya jelaskan di video berikutnya ya. Jadi, kunjungi terus channel Bawah Pohon Sains ya. Well, di dunia nyata, ada sekian banyak variabel yang saling mempengaruhi. Kita mungkin bisa memprediksi masa depan jika kita bisa menghitung ribuan, bahkan jutaan variabel yang saling berkaitan. Fisika dengan dukungan ilmu-ilmu terapan mungkin bisa melakukannya. Tapi, butuh superkomputer canggih loh yang bekerja pagi siang malam. Itu pun hanya sampai pada masa depan yang mungkin, dan bukan kepastian. Atau untuk saat ini, singkatnya, fisika belum sampai di level bisa memberi kita kepastian akan masa depan. Lantas, kalau kita bisa memprediksi masa depan dengan ilmu fisika yang terpadu dengan ilmu terapan, apakah hidup akan menjadi lebih baik? Sepertinya enggak deh. Hidup yang tanpa kejutan, itu membosankan bukan? Masih ingin nonton video menarik lainnya? Kunjungi terus channel Bawah Pohon Sains ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Thank you very much for watching and happy learning.